Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Tabi pun, demikian salam khas warga Lampung yang sangat ramah. Dan ketika mendengar salam tabi pun, maka orang akan menjawab secara spontan. Iya pun. Biasanya orang akan membalas salam ini dengan lebih gemuruh, tanpa dikomando. Seluruh orang akan menjawab dengan lantang, bersemangat, dan bersahabat. Sapaan ini merupakan sapaan adat yang diucapkan di mana-mana di seluruh Provinsi Lampung, baik dalam acara formal dan informal. Malam ini bersama saya, Pendeta Junita Jen Joana Lun Ulaan, yang saat ini saya dipercayakan oleh Majelis Sinode GPIB melayani di GPIB Jemaat Efata Lampung. GPIB Jemaat Efata Lampung berada di Desa Sriwedari, Dusun Sri Mukti, masuk dalam wilayah Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Letaknya kurang lebih 33 km atau 1 jam dari Tanjung Karang, ibu kota Provinsi Lampung. Jemaat Efata Lampung berlatar belakang petani hortikultura dengan jumlah jemaat 155 kepala keluarga dan tersebar di 6 sektor pelayanan bersama dengan 32 presbiter yang ada. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih untuk setiap cinta dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami akan belajar dari firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Supaya firman Tuhan sungguh-sungguh termeterai dalam setiap hati kami. Dan ini dapat kami lakukan di setiap langkah hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 20 pada ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-33 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Sampai demikian jawab pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengutip ungkapan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, orang bertanya karena ingin meminta keterangan atau penjelasan. Seperti penjelasan mengapa orang kalau makan bakso di warung bakso harus selalu ditemani dengan es teh tawar atau es teh manis. Mengapa bola itu bulat? Atau penjelasan-penjelasan lainnya agar menjadi tahu. Dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-47. Situasi ketika minggu terakhir Yesus berada di Yerusalem. Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan berhadapan dengan lawan-lawannya sebelum ditangkap. Tetapi Yesus terlebih dahulu mengajar di Bait Allah dalam rangka mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kejadian setelah kematiannya. Seperti di pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, ketika Yesus sedang mengajar banyak orang di Bait Allah, datanglah imam-imam kepala,
ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang tujuannya tidak semata-mata mereka datang ke bait Allah karena ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi ternyata tujuan mereka datang untuk bertanya kepada Yesus berkaitan dengan kuasa yang dimiliki Yesus ketika Yesus mengadakan mujizat-mujizat dan juga hal-hal lain yang dilakukan termasuk tindakan menyucikan bait Allah. Bagian pasal 20 ayat 29 sampai 33 adalah merupakan kelanjutan dari ayat 27 dan 28. Dikatakan, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Kata Saduki dalam bahasa Yunani, Sadokaios, adalah sebuah kelompok orang Yahudi yang kaya. Mereka sangat dekat dengan para imam. Menurut kaum Saduki, yang paling penting adalah mempersembahkan korban di bait Allah. Kaum Saduki menolak keyakinan tentang kebangkitan orang-orang mati. Beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan orang-orang Saduki. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang dianut. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka yakin kasus yang mereka ajukan akan membuat Yesus tidak mengakui kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka bertujuan ingin melegalkan ajaran mereka. Pada waktu itu masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama, golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat. Sementara golongan kedua adalah golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Sementara golongan ketiga adalah golongan Saduki yang terkesan lebih liberal tetapi kerap kali melanggar Taurat dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Yesus berkata, ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dengan penjelasan ini tampaknya Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi dan mempersoalkan hubungan suami istri. Padahal di sorga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Yesus hendak mengajarkan bahwa apapun resiko yang dialami karena percaya tetap memberi makna pengharapan. Sebenarnya pertanyaan dari contoh kasus yang dikemukakan oleh orang Saduki ini bukan dalam hal atau kerangka keingintahuan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi justru itu adalah sebuah argumentasi pemahaman mereka yang dibalut dengan pertanyaan. Mereka ingin mencoba Yesus kalau mereka bisa mempermalukan Yesus di depan orang banyak. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus atas pertanyaan mereka jelas menolak, bahkan ingin mengkoreksi pemahaman mereka. Sebab pada saatnya tiba, Yesus sendirilah yang akan menjadi jawaban atas pemahaman mereka yang tidak mengakui kebangkitan, bahwa Yesus akan mati dan bangkit dari antara orang mati, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 5. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Namun dalam konteks nas ini, apa yang menjadi jawaban Yesus sudah cukup membuat mereka bungkam di hadapan Yesus tentang kehidupan setelah kebangkitan. Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa situasi dan kondisi akan sangat jauh berbeda. Jika manusia di dunia ini kawin, maka itu adalah dalam rangka kelangsungan hidup manusia di dunia. Namun orang yang dibangkitkan itu dan yang layak menerima kehidupan kekal tidak akan ada lagi kematian. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di awal saya mengutip kalimat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengapa kita bertanya? Tujuannya karena kita ingin mendapatkan penjelasan. Maka di malam ini sebelum kita beristirahat, izinkanlah saya bertanya. Kira-kira kita berada di kelompok yang mana? Apakah kita termasuk kelompok orang-orang Saduki? Atau kita adalah kelompok orang-orang yang mempercayai kebangkitan orang mati serta mempercayai adanya kehidupan setelah kematian? Bagi yang mempercayai adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian, Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Maka sejatinya
Walaupun kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, kita harus memperlihatkan siapa diri kita. Demikian juga dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus berkata, "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh menghayati firman Tuhan di malam ini, biarlah hidup kita terus menaruh pengharapan kepada Tuhan yang bangkit, yang menyelamatkan kita. Mengutip ungkapan yang dikatakan oleh Lao Tzu, filsuf Cina, yang mengatakan, "Awasi pikiranmu, itu menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, itu menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Awasi karaktermu, karena itu akan menjadi takdirmu." Biarlah hidup kita mencerminkan karakter Kristus, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, setiap ucapan, tingkah laku kita mencerminkan orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam ini, mari kembali kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami mengimani sungguh bahwa Engkau setia memberkati kami bahkan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami satukan hati dalam doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan memberkati situasi kondisi bangsa kami, biarlah kami boleh terus bergandeng tangan bersama untuk menghadirkan kebaikan bagi sesama di sekeliling kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk GPIB. Tuhan memberkati GPIB yang berada di kota-kota besar sampai ke pos-pos Pelkes yang ada. Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode dengan segala karya layan yang dipercayakan. Bapa di sorga, inilah kami. Kami datang kepadamu berdoa untuk setiap kami yang saat ini bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami yang mengalami perawatan di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah kami masing-masing. Berkenanlah Tuhan melawat, menolong, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu menjadi sumber pemulihan kesembuhan yang kami yakini dari Tuhan datangnya. Bapa di sorga, Allah Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dengan segala apapun pergumulan yang kami alami, ajarlah kami untuk tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami. Kami akan beristirahat di malam ini. Dalam perkenanan Tuhan, bangunkan kami pada besok hari dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Terpuji namamu ya Tuhan. Ampunkan dosa kami, dengar doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan sumber berkat, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru.
tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.